Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Ayik Sititik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah. Jambi mempunyai hukum adat Pesani Sarak 9 pucuk. Jambi mempunyai piagam Bukit Kuntang yang isinya 9 pucuk. Jambi mempunyai rahasia Allah yang 9 pucuk. Aral, azal, patako, keramu, judu, janji, langkah rezeki, pertemuan maut. Menurut adat Lamu Pusaka Usang, alif ado mim tajadi. Bismillah mulanya kalam, rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun samula jadi. Ombak bersabung, angin bapuhun. Mulia hati lautan paham. Lubuk akal tepian jiwa. Duduk tegak dalam adab. Gerak gerik dalam sopan. Lezat akal sempurna basuh. Melahirkan hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau batimun bangkai. Sekuk pinggang telaga darah. Surut pada kebenaran adat besendi sarak. Sarak besendi kitabullah. Sarak mengatur adat memakai. Menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi, 3,5 juta penduduk Melayu Jambi hari ini. Orang Jambi itu orang beradat. Kalau tidak mau beradat, tinggalkan Jambi. Cari bumi lain tempat hidup supaya bebas tidak beradat. Adat itu alat untuk membedakan antara makhluk yang bernama manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Itu adat. Adat di dalam pengertiannya terambil dari kata adat, itu terambil dari bahasa Arab. Adah atau adat artinya kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan oleh manusia. Secara ilmiah dia mempunyai 3 arti. 1 dalam arti budaya, 2 dalam arti etika, 3 dalam arti hukum. Dalam arti budaya, perbuatan yang berulang-ulang tapi berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu. Misalnya bentuk pakaian, kopiah, bentuk celana, bentuk baju, bentuk rumah. Nah, itu budaya. Kemudian ada lagi etika. Adat dalam arti etika. Nah, kalau dalam arti budaya tadi, bila kita lakukan tidak ada masalah, tidak dilakukan juga tidak ada masalah. Budaya itu di dalam adat disebut datang tidak memberitahu, pergi pun tidak memberi kabar. Begitu budaya. Nah, kalau yang kedua, adat dalam arti etika. Artinya perbuatan yang berulang-ulang tapi dalam bentuk etika. Etika itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Dia bisa berasal dari agama, bisa berasal dari kebudayaan saja. Contohnya, kalau orang makan, kita pakai tangan kanan. Itu
adat dalam arti etika, tapi bersumber pada agama. Karena Nabi menyuruh pakailah mendahulukanlah yang kanan. Maka kita ambil piring, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Itu. Nah padahal kalau makan rumah kita, nasinya nasi kita, piringnya tangan kiri kita, tangan kita. Kalau kita pakai tangan kiri, kan tidak ada masalah kalau kita pikirkan. Karena tak semuanya kita juga yang berkebersihannya kita tahu tangan kita bersih. Tetapi secara etika salah. Kalau kita bawa makan di tempat orang dengan tangan kiri, orang akan menegur kita. Orang akan tercengang melihat kita. Nah, artinya apa? Ada yang aneh di situ. Nah, jadi adat dalam arti etika, dia tidak disukai orang, ditegur orang, atau dicela orang, tapi tidak ada hukum, tidak ada sanksi hukumnya. Jadi perbuatan yang berulang-ulang dalam etika tidak disukai orang, tetapi dilanggar tidak ada hukum, tidak ada sanksi hukumnya. Nah, yang ketiga, adat dalam arti hukum ialah kaidah hukum yang ada perintah, ada larangan. Bila kita langgar ada sanksi hukum. Nah, yang sanksi hukum inilah yang sudah saya tulis. Hukum adat Jambi itu saya teliti selama 48 tahun. Saya adakan studi banding 6 provinsi. Lalu saya tulis dalam sebuah buku. Judulnya Sumpit Gading Dama Ipuh, Hukum Adat Melayu Jambi. Inilah bukunya. Nah, semua hukum adat yang ada di Provinsi Jambi ini, jangan pernah mimpi orang yang duduk di LAM atau di luar LAM, tokoh hukum adat, tokoh adat, mau mengembangkan hukum adat, lahir dari buku ini. Tidak mungkin. Karena buku ini adalah hasil wawancara saya dengan Pasirah 114 orang dan Mendapu, ditambah dengan tokoh-tokoh hukum adat, ditambah dengan hasil bacaan, hasil studi banding 6 provinsi, lalu saya tulislah dalam buku ini. Jadi kalau bapak-bapak, kalau adik-adik, kalau saudara-saudara mau menjadi ahli hukum adat, kuasailah buku ini. Yang kedua, hukum adat itu, hukum adat Jambi itu sistematis dia kalau dibandingkan dengan hukum adat wilayah lain yang ada 19 wilayah hukum adat yang dipetakan oleh Profesor Pan Polonhopen dan Bapak hukum adat Profesor Snoko Granye dan Bapak hukum adat Pan Polonhopen. Ada 19 wilayah hukum adat seluruh Indonesia ini. Tapi hukum adat yang ilmiah, sistematis, hanya hukum adat Melayu Jambi. Kenapa? Karena hukum adat Melayu Jambi itu seperti hukum negara. Di atasnya ada pucuk undang 65, sumber hukum dan jiwa daripada hukum adat. Sama dengan Pancasila dulu, kalau sekarang ini. Yang kedua, di bawah pucuk undang 65 sebagai sumber hukum tadi ada namanya hukum dasar. Nah, sama dengan negara Indonesia ini, di atasnya ada Pancasila, setelah itu ada Undang-Undang Dasar 45. Seperti itulah. Hukum dasar itu adat yang 4. Adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Jadi 4. Jadi adat yang 4 ini menjadi budaya, menjadi hukum, itu di adat yang 4. Kalau orang kupas pisang misalnya, nah pisang dikupas, nah ini pisang. Nah, orang harus ingat, kalau orang adat itu harus diingat, jangan dikupas langsung ditelan, tidak, itu monyet. Kalau orang adat Jambi, Bismillahirrahmanirrahim, bukan adat yang sebenar adat, yang kedua adat yang teradat, yang ketiga adat yang diadatkan, yang keempat adat istiadat. Itu jadi adat yang 4. Jadi hierarki hukum adat Jambi, adat pucuk undang 65 sebagai sumber hukum yang berisi dari
1. Titan tereh tangga batu. 2. Cermin gedang hendak kabur. 3. Lantak dalam nantak goyah, kaping dak tergensu. 4. Kato mupakat. 5. Dak lapuk di hujan dak lekang depane. Di bawah itu ada hukum dasar yang 4, yaitu adat yang 4. Adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Harus tahu bedanya yang 4 ini, arti dan perbedaannya satu sama lain. Jangan seperti buku lam. Dalam buku adat Melayu itu tidak jelas. Sama saja kalau kita baca itu sama saja. Mereka menulis adat yang teradat dulu. Sudah itu adat yang diadatkan, sudah itu adat yang teradatkan, pakaikan lagi. Sudah itu adat yang sebenar adat. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Ini keliru. Itu hukum dasar. Hukum dasar itu punya perbedaan satu dengan lain. Semua hukum yang ada di buka bumi ini masuk dalam adat yang 4. Tidak ada yang tidak masuk. Hanya banyak orang tidak mengerti, itu saja. Nah, di bawah saya ulang kembali. Di atasnya pucuk undang 5, sumber hukum adat. Kemudian di bawahnya ada adat yang 4 sebagai hukum dasar. Dan di bawahnya ada hukum adat 9 pucuk. Itulah hukum adat bersandi syarat bersandi kitab Allah. 1. Hukum tentang orang. 2. Hukum tentang perikatan. 3. Hukum tentang perkawinan. 4. Hukum tentang waris. 5. Hukum tentang tanah. 6. Undang rajo. 7. Undang kampung. 8. Undang lari jaju. 9. Undang 20. Ditambah dengan anak undang 16 dan agung 20. Itu ada dalam buku saya di sini. Kalau mau jadi ahli hukum adat. Nah, kemudian hukum adat itu semuanya dijaga oleh undang 20. Undang 20 itu hukum pidana adat. KUHP kalau sekarang. Kalau dahulu hukum pidana adat itu disebut dengan hukum cangkang budi. Nah, ketika rapat adat di Bisuntang 1502 Masehi dibicarakan apa damunya undang kita nih, buku nuna, KUHP kita kan nuna, hukum pidana nih. Ada yang mengatakan hukum tentang kejahatan, ada yang mengatakan hukum cangkang budi, ada yang mengatakan hukum kriminal. Nah, macam-macam. Tapi karena undang 20 itu terdiri dari 20 pasal, maka dibuatlah namanya undang 20. Nah, saya telah menulis buku ini. Saya beri judul KUHPA, Kitab Undang Hukum Pidana Adat. Undang 20. Ingat, tidak ada orang di LAM, ketika saya duduk di LAM, tidak ada yang tahu apa artinya Undang 20 itu. Nah, Undang 20 itu terdiri dari 20 pasal. Bukan tidak mampu nenek moyang kita membuatnya pasalnya lebih banyak. Seperti KUHP yang 569 pasal tuh. Bisa lebih dari itu bisa. Tapi ada maksudnya. Undang 20 terdiri dari 20 pasal di sini. 20 pasal ini untuk melambangkan atau simbol dari sifat Allah nan 20. Sifat Tuhan kan 20. Nah, kedam bako mau lepas dulu belum disebut dan seterusnya itu kan. Nah, itu. Jadi 20 pasal simbol undang 20. Kemudian terdiri lagi 99 ayat dalam buku ini. Nah, 99 ayat itu melambangkan nama Allah, nama Tuhan yang 99. Jadi simbol Asmaul Husna. Itu bakal dibuat ayatnya 99. Kemudian terdiri dari 27 sub ayat. Itu simbol dari tanggal 27 Rajab. Kita tahu tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad SAW pergi Isra dan Mi'raj ke langit, menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, menjemput tiang agama yang bernama salat 5 waktu. Nah, kembali kepada umatnya. Lalu
dijadikanlah itu tiang agama. Tiang agama itu di dalam hukum adat Melayu Jambi, syarat 5 waktu itu diwujudkanlah dalam hukum adat. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat manusia. Artinya hukum adat tidak boleh berlaku kalau bertentangan dengan hukum Islam. Itu artinya. Nah, itu ada dalam Undang 20 ini. Undang 20 ini, ancaman hukum yang ada dalam ini disebut dengan adat yang diadatkan. Kalau ada orang istri orang berselingkuh dengan laki-laki lain, diadatkan kalau dia bercerai, harta pencarian milik suami. Nah, ketika orang membacakan bagian harta kalau dia bercerai, harta bawaan tinggal, harta tepatan tinggal, harta bawaan kembali, harta suarang diagi, harta sekutu tidak dibelah kasih sama suami. Karena istrinya itu ayam betino benci kesangka buyo telurnya, kata adat. Nah itu diadatkan oleh Seguntang dulu 1502. Sudah dipakai 500 tahun lebih itu. Nah itu adat yang diadat. Nah semuanya sudah ada di sini. Untuk melaksanakan Undang 20 ini, hukum Undang 20 ini hukum material namanya kalau di perguruan tinggi atau ke fakultas hukum itu hukum material namanya. Tidak seperti orang adat nggak ngerti yang mana hukum formil, yang mana hukum material. Nah hukum material itu isinya melaksanakan hukum material itu harus ada hukum acara. Nah hukum acara itulah kalau dalam sekarang itu disebut dengan KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, hukum acara pidana. Nah, mengadili peradilan adat itu saya telah tulis buku dengan judul Peradilan Perdamaian Desa. Ingat, peradilan adat telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 51 melalui pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Jangan duduk di LAM, jangan menjadi tokoh adat kalau ini tidak mengerti. Nah, yang ada sekarang peradilan, semua kejadian di tengah masyarakat bawa ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri tidak senang bisa banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada hakim agung bidang peradilan, bidang hukum adat. Jadi hukum adat itu hukum positif. Keliru kalau ada pejabat Jambi baik yang di pemerintahan baik di LAM mengatakan hukum adat bukan hukum positif. Coba baca buku adat Melayu Jambi yang baru ditulis oleh LAM itu tahun 2003. Mengatakan hukum adat bukan hukum positif di situ. Hukum positif itu hukum negara katanya. Hukum negara itu hukum formal. Hukum positif ialah hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan diakui keberadaannya. Kalau hukum positif, hukum adat dikatakan bukan hukum positif, maka seluruh orang Jambi yang menyunat anaknya wajib masuk penjara karena melanggar Pasal 351 KUHP melakukan penganiayaan kepada anaknya. Kalau hukum adat bukan hukum positif, maka orang-orang desa yang membagi hartanya dalam kekeluargaan dihadiri kepala dusun, kepala kampung, depati atau rio batal demi hukum. Karena tidak ada aturan negara seperti itu, harus bawa ke pengadilan. Nah, tapi karena hukum adat adalah hukum positif, maka orang yang menyunat anaknya tidak ditangkap polisi, orang yang membagi hartanya secara warisan adat diakui oleh negara. Kalau dituntut ke pengadilan negeri bisa menang. Nah begitu. Jadi kalau mau menjadi ahli hukum adat, kesimpulannya begitu. Biar orang yang duduk di LAM atau di luar LAM, kuasailah buku ini. Kuasailah Undang 20 ini, KUHP ini. Dan kuasailah ini. Jadi 3 buku inilah yang menjadi
acuan kalau mau menjadi ahli atau pakar hukum adat Pulau Jambi. Jangan mimpi duduk di lab, jangan mimpi tengah masyarakat kalau nak membuat buku hukum adat lari dari buku ini. Nggak ada di Jambi. Sebab apa? Karena buku ini adalah hasil observasi, hasil penelitian di Jambi, seluruh daerah. Saya berjalan kaki dari Jangkat ke Kerinci, saya jalan kaki dari Jangkat ke Morobungo, saya jalan kaki dari berangkat ke Sarolangun, saya jalan kaki dari Jangkat ke dari Jangkat Sarolangun kemudian terus ke Jambi. Pulangnya ada mobil jalan kaki lagi dari Jambi tahun 69 itu. Jalan kaki lagi 12 hari sampai di Bangko. Dari sana jalan kaki lagi sampai ke Jangkat. Di mana saya bertemu dengan orang, di mana saya bertemu ini, saya mencatat, saya buat angket, saya rekam segala macam, saya mengadakan penelitian hukum adat. Gitu. Saya pencinta hukum adat sejak umur 10 tahun sudah mulai saya, tapi belum gesit sekali. Setelah saya kuliah pada tahun 70, saya melakukan penelitian hukum adat secara intensif. Kemudian ketika Pasirah, kepala marga, kepala dusun, kepala kampung, mendapo dihapus di Jambi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Saya ulang kembali mengadakan penelitian. Akhirnya saya tulislah buku hukum adat yang berjudul Sumpit Gading Dama Ipo, Hukum Adat Melalui Jambi. Sumpit Gading Dama Ipo itu adalah hukum pidana adat, istilah lain dari hukum pidana adat adalah Sumpit Gading Dama Ipo. Itu. Nah, 3 buku ini saya tulis, saya hadiahkan, saya silahkan kepada rakyat Jambi untuk memakainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, saya sedekahkan kepada kedua orang tua saya, kepada keluarga saya. Saya berharap amalkanlah ini. Ini bukan buatan saya. Saya hanya menghimpun dan terserak, memungut dan terluci, mengambil yang terlindung di balik daun. Lalu saya himpun, saya pilah-pilah mana yang benar, yang tidak dengan akal sehat. Lalu saya tulis buku ini. Gitu. Jadi barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudah saya paparkan segala nan dapat. Sebaris dak lupa, setitik dah hilang. Ko ado nan talindung di belek daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panih dilekuk, bukan bakwa mandi bakumpai. Kok kurang suko dituku, kok hapat suko diturang. Suko di oleh panjang di kampung liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab balingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketa sudah, sah sama belonjo, batal sama diampang, yang tinggal untuk dan pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi termenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, dan sekapal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru, balam terbang ke muka pintu. Padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Mukhtar Agus Khalif Isa, Adipati Cedikiu Anggo Gantoraju. Kepada Allah saya bertaubat, saya mohon ampun dari dosa dan kesalahan saya. Ya Allah, ampuni dosa saya dan jangan cabut nyawa saya sebelum dosa saya Engkau ampuni. Amin ya rabbal alamin. Kepada nan sakti keramat mohon tabik. Ko ado nan terlewat terlampau, terlewat dalam bakato, terlampau dalam melangkah. Kepada sesama insan, saya mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Mari kita berbangga hati dalam kemiskinan dan bermuka manja dalam kesulitan. Kalau ada di antara kita yang sama-sama menumpang perahu Melayu Jambi ini, datang ombak badai menerpa kita, oleng kapal kiri kanan, sehingga tanpa kita sadari kita telah saling senggol menyenggol. Anggaplah itu bumbu dari pergaulan hidup kita.
Biarkan dia pergi bersama angin lalu, hilang di bawah tebing runtuh, hanyut di arus air kili. Kok ada mimpi buruk, gerak dan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.